bawah langit gelap yang tersambar kilat ledakan dan sirene darurat yang meraung-raung, Senin malam lalu mencatat salah satu bab paling menegangkan dalam sejarah konflik Timur Tengah. Gelombang rudal Iran meluncur deras ke arah wilayah Israel, menembus jalur udara, dan memaksa warga sipil berhamburan mencari perlindungan di bawah tanah dan di balik beton bunker. Suara dentuman keras memenuhi kota-kota besar seperti Tel Aviv, sementara sistem pertahanan Israel sibuk menyambar target-target yang melesat dari selatan menuju utara negeri itu. Ledakan tercatat menghantam pusat kota dan menyebabkan korban jiwa serta sejumlah besar luka-luka serius. Ketegangan yang sudah memuncak selama berhari-hari mencapai titik kritis ketika rudal-rudal balistik Iran memasuki wilayah udara Israel tanpa peringatan yang cukup, mengguncang gedung-gedung, menghancurkan infrastruktur, dan menimbulkan kepanikan luas di antara penduduk sipil. Ketika sirene perang meraung dan bayangan roket yang meluncur melingkar di langit, mata dunia tertuju pada satu fakta yang tidak dapat diabaikan. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan, tetapi sebuah konfrontasi strategis penuh risiko yang bisa menjalar ke dalam konflik yang lebih luas. Sejumlah laporan awal menyebut setidaknya satu warga Israel tewas dan puluhan lainnya terluka akibat dampak langsung dari serangan rudal tersebut, termasuk warga yang sedang beraktivitas di pusat Tel Aviv ketika ledakan terjadi, menandai eskalasi terbesar dalam waktu dekat antara kedua negara. Namun, di balik ledakan dan ketakutan publik, terdapat dimensi teknis dan strategis yang jauh lebih dalam, yakni kemampuan rudal balistik Iran itu sendiri, bagaimana sistem-sistem tersebut bekerja, apa saja jenis yang digunakan, serta bagaimana rudal-rudal ini dapat mencapai target jauh seperti Israel. Iran selama bertahun-tahun mengembangkan dan memperluas jaringan senjata balistiknya sebagai bagian dari doktrin pertahanan berlapis dan deterrence, pencegahan. Kini arsenal rudal balistik Teheran mencakup berbagai sistem dengan jangkauan yang dirancang untuk menutupi seluruh kawasan Timur Tengah, termasuk Israel. Jenis rudal seperti Sejil, Ghadr, dan Shahab menurut catatan ahli memiliki jangkauan lintas ribuan kilometer, memberikan Iran kemampuan untuk menembakkan proyektil dari dalam wilayahnya sendiri dan mencapai target-target strategis jarak jauh. Rudal-rudal balistik ini bekerja dengan prinsip yang berbeda dari rudal jelajah biasa. Mereka diluncurkan ke atmosfer tinggi, kemudian mengikuti kurva parabola sebagian besar perjalanan mereka, sebelum kembali memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi untuk mengenai sasaran. Kecepatan, tinggi penerbangan, dan lintasan yang melengkung membuatnya sulit untuk dilacak dan dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional, terutama bila dilengkapi dengan teknologi manuver untuk mengelak dari intersepsi. Jenis-jenis yang lebih maju seperti Sejil kabarnya dapat melampaui kecepatan Mach tinggi dan memiliki sistem pemandu internal dengan akurasi yang menjanjikan untuk menghantam sasaran tertentu dari pangkalan militer hingga infrastruktur kritis. Sementara, rudal dengan hulu ledak cluster atau MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, akan memungkinkan satu misil menghantam beberapa lokasi berbeda dalam satu peluncuran. Meski demikian, kemampuan sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow juga teruji keras dalam menghadapi gelombang rudal ini. Dalam serangan terbaru, banyak proyektil Iran berhasil dijatuhkan sebelum mencapai target permukiman utama. Namun, beberapa tetap menembus pertahanan
menyebabkan kerusakan signifikan dan menguji kesiapsiagaan militer Israel. Dari perspektif teknologi perang modern, apa yang terjadi malam itu bukan hanya tentang siapa yang menembak siapa, tetapi tentang bagaimana sistem balistik generasi terbaru bekerja, bagaimana keduanya beradaptasi terhadap ancaman, dan bagaimana perang rudal modern semakin menjadi pusat utama dalam konflik antar negara. Iran telah menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah tekanan militer besar, mereka masih memiliki kapasitas rudal yang mampu menjangkau target jauh. Di sisi lain, pertahanan Israel tidak bisa sepenuhnya mengambil risiko bahwa setiap serangan akan sepenuhnya dicegah. Hari ini, dunia menyaksikan bahwa konflik ini bukan hanya menghadirkan berita yang mengejutkan, tetapi juga pelajaran strategis tentang evolusi teknologi rudal balistik, deteksi, dan negosiasi global yang lebih kompleks dari sebelumnya. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.